Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sahabatku riyadoh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur dalam setiap keadaan yang Allah hadirkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Marilah kita bersyukur dalam setiap keadaan. Yakinlah, dalam keadaan apapun yang Allah hadirkan, tidak lain Allah bertujuan baik kepada hambanya. Tugas kita adalah menguatkan khusnudon agar ketenangan, solusi dari setiap masalah itu akan mudah kita dapatkan. Ya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan di dalam berittiba Rasul, yaitu mencontoh semua yang ada pada diri Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana Rasulullah caranya sholat, bagaimana caranya Rasulullah berdagang, bagaimana caranya Rasulullah bangun tidur, tidurnya Rasulullah, bertetangga, bermuamalah, semuanya. Ya, semuanya ada pada diri Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik-baik kita? Semoga kita ketika senang menjalankan sunnahnya, besok akan bersama Kanjeng Nabi di surga insya Allah. Sahabat riyadoh yang dirahmati Allah, sedikit saya ingin menyampaikan kultum pada pagi hari ini. Tadi di depan sudah saya sampaikan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak akan melihat wajah dan hartamu, tapi Allah hanya melihat kualitas tingkat ketakwaanmu. Sahabatku, semua yang Allah titipkan kepada kita ini, jadikanlah jembatan untuk menuju takwa, apapun itu. Baik itu ilmu kita, baik harta kita, ya, baik anak kita, pasangan kita. Jadikan semuanya itu jembatan menuju takwa. Jadi harta yang Allah titipkan ini bisa berkah ketika digunakan di jalan Allah. Kendaraan juga begitu. Gimana bisa menuju takwa kalau kendaraannya itu digunakan untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Jangan untuk buat jalan-jalan hari Minggu, weekend saja, tapi dibuat ahad pagi, dibuat tulabul ilmi, dibuat menghantarkan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ilmu kita juga begitu. Kita dapat ilmu, sampaikan kepada teman kita, ya, walaupun cuma satu ayat seperti Rasulullah ngendikan, ya, sampaikan pesanku walaupun cuma satu ayat. Jadi berdakwah itu tidak menunggu baik, ya, berdakwah dulu, baru kita sambil jalan memperbaiki diri. Moh aku dakwah, aku kok saya kan belum baik, saya belum solihah. Enggak. Insya Allah, ketika kita mengajak kebaikan, kita mengajak orang-orang menjadi orang yang bertakwa, ya, maka Allah itu akan memudahkan kita untuk menjadi kita itu orang yang bertakwa. Sahabatku, takwa itu tidak mudah kita raih kecuali kita upayakan. Bagaimana mengupayakan biar jiwa ini senantiasa bertakwa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dalam setiap keadaan.
ada atau tidak ada orang, kita harus bertakwa. Ya. Karena derajat yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah bertakwa. Dan kita sudahkah menjadi orang takwa? Walau alam, hanya Allah yang tahu. Tugas kita adalah belajar, mengupayakan untuk menggapai menjadi hamba Allah yang bertakwa dalam setiap keadaan. Ya. Gimana caranya, Bunda? Ya, caranya salah satunya untuk menjadi orang yang takwa itu adalah sering-seringlah, senanglah mendatangi majelis ilmu, majelis taklim, majelis dzikir. Karena di situ adalah tempat evaluasi diri. Di situ kita akan banyak mengenal hal-hal yang selama ini ternyata belum kita tahu. Ya, oh ternyata sholat yang benar ini seperti ini. Ternyata sedekah yang benar itu seperti ini. Bagaimana kita menjaga sedekah kita biar tidak hangus. Ternyata menjadi orang takwa itu kuncinya di sini. Ya, kita harus menghindari apa yang Allah larang, nggak mengerjakannya. Kita nggak mendekatinya. Gimana kita bisa taat dalam setiap keadaan? Kalau nggak ada ilmunya, kita akan susah menjalankannya. Ya. Di dalam menggapai derajat takwa harus ada ilmunya. Ya. Ilmu sedekah, bukankah orang sedekah itu pengen menjadi orang yang takwa? Ya, takut kalau hartanya nanti dihisap salah. Bukankah orang yang mencari ilmu juga menjadi orang yang takwa? Bukankah seorang guru juga ingin menjadi orang yang takwa? Gimana dengan ilmunya? Walaupun itu ilmu dunia, bisa menghantarkan dia menjadi orang yang takwa, tidak sombong. Ya. Bagaimana kita bertetangga yang baik? Ya, jadi kita bertetangga yang baik itu juga cirinya orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu cirinya adalah ya yang senantiasa memaafkan orang lain, memahaminya, mendoakan walaupun tersakiti. Itulah ya. Maka dari itu sahabatku, ayo jadilah kita, latihanlah kita. Belajarlah kita terus untuk menjadi orang yang bertakwa dalam setiap keadaan, yaitu dengan cara memperbaiki kualitas iman kita. Ya, memperbaiki kualitas iman kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan makhluk ciptaannya Allah SWT. Kuncinya bersihkan hati, ilmu itu akan bisa masuk pada hati yang bersih. Ilmu itu akan mudah kita praktekkan ketika hati kita menerimanya dengan hati yang bersih. Tidak ujub, tidak takabur, tidak sombong. Nanti insya Allah kita akan mudah mempraktekkan, mendoakan saudara kita, memaafkan, mengajak, dan Masya Allah, yang terjadi adalah hati ini senantiasa dilapangkan oleh Allah SWT. Gimana? Apa? Enggak susah. Susah karena belum tahu ilmunya, belum tahu kuncinya. Deketin terus orang-orang yang soleh, datangi majelis taklim, jaga hati, jaga pikiran, maka yang muncul adalah perkataan yang indah dan menyejukkan. Sekian dari Bunda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi dalam season berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menuntun kita ke jalan benar yang Allah ridhoi, menerima segala amal soleh kita hingga akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.